Kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Eli Oktaria Yuni Eve, asal instansi dari SMA Negeri 1 Pelumpang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sedikit berbagi. Mungkin kegiatan pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini tuh kita sharing, berdiskusi tentang pengalaman, dan saya selipkan untuk berbagi tentang budaya positif, di mana ini merupakan tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk meminta bantuan kepada salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa supaya kegiatan yang hari ini kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Pak Oki, silakan Pak Oki untuk dipimpin doanya. Silakan Pak Oki. Kamera diaktifkan, kemudian ini mikrofonnya juga diaktifkan Pak Oki. Sampun, silakan Pak Oki. Oke, terima kasih Bu Eli untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga lancar. Ya, kita bacakan Fatihah ya. Amul Fatihah. Oke, sudah Bu Eli, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oki atas kemurahan hatinya memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Semoga nanti kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan saling bisa berbagi ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki bersama dengan saya. Bapak Ibu, izinkan saya mengutip sedikit tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian Bapak Ibu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa ada tujuan mulia dari Ki Hajar Dewantara, menjadikan pendidikan ini sebagai tuntunan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Berarti kita ini sebagai penuntun. Diharapkan nanti kita bisa menemukan bakat yang terselubung dari anak-anak dan selalu berpikir positif bahwa anak-anak semuanya memiliki potensi yang sama. Oke. Kemudian izinkan saya untuk berbagi slide. Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya, ini ternyata jaringannya kurang bagus, jadi saya mematikan background saya dulu. Oke. Bapak Ibu, ini perkenalan saya tadi sudah ya, bahwa saya Eli Oktaria Yuni Eve, CGP Angkatan 5, Kabupaten Tuban. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Pelumpang. Kali ini saya akan memaparkan dan juga nanti kita bisa sharing dan berdiskusi tentang budaya positif. Ya. Bapak Ibu, diseminasi ini merupakan kali kedua yang saya lakukan. Yang pertama pada saat rapat dinas di SMA Negeri 1 Pelumpang. Namun karena keterbatasan waktu, diseminasi hanya dilakukan tidak menyeluruh. Dalam artian diskusi kurang berjalan dengan waktu yang panjang karena mengingat keterbatasan waktu yang disediakan. Dan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali untuk berdiskusi tentang budaya positif. Apa saja nanti yang akan saya sampaikan?
yang akan saya sampaikan nanti tentang nilai kebajikan universal, kemudian tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini ada permainan, ya, permainan tentang kontrol. Mungkin mikrofonnya ada yang bocor, silakan ditutup. Kecilkan. Ya. Bapak Ibu, ini permainan cobalah buka. Ya, ini kita belajar tentang kontrol diri ini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Sudah coba dikepalkan Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, karena ini sangat berharga, tentunya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena ini begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, mungkin di sebelah Anda ada rekan Anda yang ini berperan sebagai B, ya. Kemudian si B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, cara persuasif atau intimidasi boleh dilakukan. Ya, mungkin teman Anda boleh membujuk Anda, menghardik, mengintimidasi, ya, memarahi, menggoda. Ini yang menggoda ini biasanya yang disukai ya. Menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira bagaimana respon dari Bapak Ibu? Coba dihayati sebentar saja. Ada bayangkan Anda punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian ada orang lain, katakanlah teman Anda mencoba untuk membuka kepalan yang ada di tangan Anda. Ya, silakan. Ya. Mungkin Pak Misbah nih. Gimana Pak Misbah kalau itu terjadi pada Anda? Ya, silakan dibuka mikrofonnya Pak Misbah. Atau Pak Rodi nih yang mikrofonnya udah tersedia. Oh, iya. Silakan Pak Rodi. Terima kasih. Diberikan jadi kan saya menyampaikan tentu saja saya melayangkan dulu. Respon saya maksud saya. Gimana Pak, kurang terdengar Pak, mungkin agak keras sedikit. Iya. Ilustrasi jawaban. Iya, kurang terdengar Pak Rodi, maaf. Sinyal nih kayaknya yang di saya atau di Pak Rodi ya ini. Mau membuka berarti intinya. Intinya saya akan mempertahankan ya, orang lain itu meminta membuka. Gitu. Terima kasih Pak Rodi ya, terima kasih. Pak Oki ini kayaknya sudah siap ini dengan jawabannya. Gimana Pak Oki? Kalau Pak Rodi tadi mempertahankan, kalau Pak Oki sendiri bagaimana nih? Mempertanyakan. Diulang Bu. Pertanyaannya tadi. Oh, pertanyaannya tadi gini Pak. Anda berperan sebagai A, ya, berperan sebagai A, kemudian Anda punya sesuatu yang ada di tangan Anda. Nah, Anda ini sedang mempertahankan sesuatu ini dengan sekuat tenaga,
tetapi ada orang lain yang mencoba membuka tangan Anda juga dengan sekuat tenaga. Mungkin Anda diintimidasi, dihardik, atau diancam gitu. Kira-kira Anda mau membuka tangan Anda atau tidak? Kalau mau alasannya apa, kalau tidak alasannya apa? Mempertahankan, Bu. Gimana? Mempertahankan. Mempertahankan. Kenapa Pak Oki mau mempertahankan? Ya, karena apa yang kita pegang, apa yang kita punya, tentu harus kita perjuangkan sampai Oke, ya terima sampai kasih. kita nggak mampu. Oke, Intinya di situ. dipertahankan dengan semampunya. Oke, gitu ya Pak Oki ya. Ya, Oke. Adakah Bapak Ibu yang punya jawaban yang lain? Bisa raise hand Bapak Ibu. Oh gitu. Iya, saya kira sama. Saya kira. Oke. Ya, mic-nya Bu Indra, mungkin mic-nya bisa dibuka dulu tuh. Belum, mic-nya belum dibuka. Iya. Iya, tidak apa-apa. Ini boleh komentar di kolom chat Bapak Ibu jika kesulitan untuk membuka mic-nya. Ya, silakan untuk komen di kolom chat ya. Tapi saya rasa ini jawabannya hampir sama semua ya. Bapak Ibu akan mempertahankan apa yang ada di tangan atau di dalam genggaman tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalau bisa dibayangkan atau kita amati, bahkan disimpulkan ya, bahwa pada dasarnya tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Ya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau membuka atau mau tetap menutup tangan kita, itu diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Meskipun diancam, dihardik, ataupun diintimidasi, maka kita tetap mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Nah, itulah Bapak Ibu tentang teori kontrol ya. Teori kontrol, ya. Selanjutnya ada psikiater dan peneliti Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian kembang dinamakan dengan choice theory. Ada meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, misalnya gini ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru tersebut sedang mengontrol perilaku dari murid. Nah, ini kenapa kok terjadi demikian? Karena murid tersebut tidak membiarkan guru tersebut mengontrol pilihannya. Jadi tidak berkenan murid tersebut untuk dirinya dikontrol. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk slide yang kedua, ya, belum nampak ya Bapak Ibu ya? Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya. Oke ya. Nah, ini tadi pertanyaan yang tadi ya. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalang tangan itu kita sendiri. Kalau bisa diperluas, berarti
tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Gitu ya. Kita memegang kendali atas diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini ada teori 3 motivasi perilaku. Nah, 3 motivasi perilaku. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, ini sepertinya slide-nya kepotong nih Bapak Ibu ya. Nah, bentar saya carikan slide-nya ya. Perilaku, 3 motivasi perilaku. Yang pertama itu ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian teori motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, biasanya beberapa orang memilih untuk melakukan motivasi yang pertama, jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam tim TPD, di setiap harinya Bapak Ibu menjumpai beberapa anak yang terlambat datang sekolah, kemudian mendapatkan peringatan yang pertama. Ketika hari berikutnya murid tersebut melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlambat untuk datang sekolah, murid ini akan mendapatkan peringatan kedua. Dan tentunya sudah mulai ada hukuman yang diberikan kepada murid tersebut. Misalnya saja hukumannya si anak diminta untuk membersihkan toilet atau diminta untuk kembali pulang karena tidak sesuai dengan jam masuk sekolah atau terlambat sudah kedua kali. Nah, yang ketiga kalinya, karena pada saat terlambat yang kedua, si anak ini tidak mau untuk mendapatkan hukuman, maka dia datangnya lebih awal. Jadi motivasinya karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tim TPD yang tergabung dalam tim TPD. Kemudian teori yang kedua, ada motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini setingkat lebih di atas dari motivasi yang pertama tadi karena untuk menghindari hukuman. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini, orang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atas perilaku yang dinampakkan. Sehingga orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang bisa saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Atau apa sih yang akan saya dapatkan jika saya melakukan atau memenuhi perintah dari guru tersebut? Nah, kira-kira dari Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini atau tidak nih? Mungkin bisa raise hand yang pernah mendapati anak dengan motivasi yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk berbagi, mungkin bisa menyalakan mic-nya atau raise hand dulu. Ya, sambil mic-nya dinyalakan. Ya. Ya, mungkin Pak Yon bisa dinyalakan mic-nya. Atau silakan untuk apa ini di kolom chat ya.
Oke. Ada pengalaman dari Bapak Ibu mungkin yang lainnya? Silakan Bapak Ibu untuk berbagi pendapat. Ya, ini barusan bergabung Pak Ali nih, Pak Ali Kusni nih, mungkin punya pengalaman nih. Jadi ada anak yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Silakan Pak Ali. Gimana Bu, tolong diulangi lagi. Iya, ini Pak Ali, tadi saya sudah menjelaskan tentang teori motivasi. Yang saya sebutkan baru ada dua. Yang pertama tadi motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga menghindari hukuman. Kemudian teori yang kedua itu teori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Pak Ali pernah mendapati atau menjumpai murid Pak Ali yang melakukan motivasi yang kedua. Jadi melakukan sesuatu itu karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ali pengalamannya. Rata-rata murid kita itu kalau memiliki kemampuan dan itu bisa mendorong ke prestasi siswa, biasanya dia menunjukkan nilai dalam rapotnya. Kemudian setelah rapotnya itu kelihatan bagus, memiliki prestasi, dia minta imbalan pada orang tuanya. Contohnya beli HP, beli iPhone, beli bedak, dan lain-lain, beli laptop, dan gitu. Jadi yang saya lihat selama ini, motivasi untuk melakukan, untuk mendapatkan imbalan, itu ya baik-baik saja. Asal dibarengi dengan kemampuan dalam pendidikan. Nah, yang kedua, contoh seumpama, dia memiliki kelebihan dalam bidang ekstra. Nah, kelihatannya dia lebih aktif di luar. Dia dianggap orang yang aktif. Tapi satu sisi ada beberapa guru yang sedikit sakit hati karena tingkahnya. Karena dia membanggakan prestasinya di luar, tapi dalam bidang pendidikannya atau mapelnya kurang menghargai dalam buku tersebut. Mungkin itu sedikit pengalaman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas pengalamannya. Ya, sedikit sharing dari Pak Ali, Bapak Ibu, ternyata motivasi yang didapat oleh siswa untuk mendapatkan imbalan ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Jadi nanti kita akan dapati bahwa motivasi itu ada dua macam. Yang pertama eksternal dan internal. Eksternal itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan, ada yang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini berarti motivasinya dari luar. Nah, motivasi yang dari luar ini biasanya tidak bertahan lama, atau jangka pendek pengaruhnya ya. Sama halnya ketika murid melakukan sesuatu atau katakanlah anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya kalau juara 1 berarti saya bisa minta hadiah dari orang tua, misalnya seperti itu. Atau kalau saya juara 1, saya dijanjikan oleh wali kelas atau bahkan sekolah mendapatkan sepeda misalnya seperti itu, atau satu paket buku mata pelajaran lengkap dengan subsidi peralatan sekolah yang lain, misalnya seperti itu. Nah, motivasi seperti ini adalah motivasi yang berjalan secara eksternal. Nah, bagaimana dengan motivasi yang berjalan dengan internal? Contohnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu ya. Nah,
Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ya, motivasi internal ini berasal dari diri sendiri. Mengapa murid melakukan motivasi atau memunculkan motivasi internal dalam dirinya? Pada saat orang melakukan atau melakukan motivasi secara internal, orang ini akan bertanya, si anak akan bertanya, jika saya melakukan itu akan jadi orang seperti apa nantinya, gitu ya. Jadi mereka ini melakukan sesuatu bukan karena ada dorongan dari luar, melainkan murni dorongan dari dalam diri sendiri. Ya, mengapa demikian? Karena mereka melakukan sesuatu karena adanya nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, dan jika mereka melakukannya, mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Kalau mereka melakukan nilai-nilai yang sudah diyakini, maka seseorang bisa memiliki disiplin positif. Misalnya saja seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada bel berbunyi, biasanya murid itu tidak langsung masuk di kelas, tetapi murid menunggu Bapak atau Ibu guru untuk mengajak mereka masuk. Jadi masuk kelas itu karena ajakan, bukan karena motivasi yang ada dalam diri sendiri. Oh iya, ini saya sedang belajar, posisi saya di sekolah ini sebagai pelajar. Berarti jika mendengar bel masuk, maka seyogyanya saya segera masuk. Nah, ini ya, belum ada motivasi internal, maka mereka tidak akan masuk. Tetapi kalau mereka sudah menyadari bahwa tugasnya pelajar, apalagi ini sudah ada di lingkungan sekolah, jika ada bel masuk, maka mereka harus segera masuk kelas, begitu ya. Itu namanya motivasi internal kalau mereka secara sadar diri segera memasuki lingkungan kelasnya. Atau kata contoh lain nih, misalnya ada tugas yang Bapak Ibu berikan, ya. Jika penugasan yang Bapak Ibu berikan tidak mendapat penilaian atau Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa ini PR, besok hasil PR-nya akan saya nilai, saya masukkan ke lembar nilai. Jika Bapak Ibu tidak mengatakan hal yang demikian, mungkin anak tidak mengerjakan, maka anak tersebut belum memiliki motivasi internal. Tetapi jika punya motivasi internal, maka anak tersebut meskipun tanpa dijanjikan ataupun tanpa diberitahu bahwa ini masuk dalam penilaian, anak tersebut akan langsung mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, hal-hal semacam ini, adanya motivasi intrinsik ini, nantinya bisa mendorong munculnya budaya positif. Karena budaya positif ini datangnya dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan-dorongan yang dari orang luar atau imbalan-imbalan ya, janji-janji imbalan dari orang lain. Oke, Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, ya. Kenapa kok harus ditanamkan tujuan positif? Ya. Karena menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu tadi ya, motivasi karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, maka mereka akan menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca ini slide yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Kira-kira nanti apa yang akan kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, mungkin nanti bisa nulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasus. Nah, coba dibaca dulu. Biar tidak monoton saya terus yang ngomong. Ya. Ibu Anas, kelihatan ya Bapak Ibu slide-nya ya? Cuwili. Oh, di HP kecil. Ya.
Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Jadi dilakukan terus-menerus Bapak Ibu ya, karena ada hasilnya. Nah, hasilnya apa? Muridnya berdiri rapi di antri di depan pintu karena Bu Anas memberikan stiker bintang. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Nah, Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid tersebut tidak antri, tidak berdiri rapi di antri di depan pintu ya. Nah, ini mari kita diskusikan bersama nih. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Silakan untuk raise hand, mic-nya dibuka terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ini mic-nya tidak bisa saya buka ya dari sini ya? Iya. Silakan Bu Rini. Ya, silakan Bu Rini untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi, yakni memotivasi siswa dengan memberikan imbalan, ya Bu El. Memberikan imbalan. Iya, memberikan stiker. Memberikan stiker Ya, bintang. memberikan bintang, reward misalnya. Mungkin masing-masing guru berbeda cara memberikan motivasi atau reward. Nah, untuk itu
perlu disosialisasikan dulu kepada siswa. Misalnya kita beritahukan dulu bahwa siswa yang lebih cepat mengumpulkan tugas atau tugas yang terbaik nanti akan kita berikan reward berupa yang lain, mungkin tidak bintang ya. Seperti saya misalnya, siswa yang memberikan karya misalnya membuat puisi, menulis puisi ataupun menulis cerpen yang cepat ataupun baik nanti akan kita pajang di mading kelas ataupun mading sekolah sehingga anak termotivasi, oh ini nama saya dipajang di mading sekolah, sehingga anak itu mungkin oh nama saya menjadi terkenal. Nah mungkin itu juga sebagai reward atau motivasi bagi anak untuk lebih berkarya lagi atau lebih memperhatikan tugasnya. Demikian Bu Eli, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Rini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa berbagi pendapatnya. Ibu Ria mungkin, oke, raise hand, bisa raise hand ya Ibu Ria. Mikrofonnya gunakan dulu Bu Ria. Dari kasus yang ada di sini, itu kan Bu Anas dari guru kelas 2 SD. Karena siswanya sering terlambat, jadi memotivasi anak agar siswanya itu segera masuk kelas. Nah, dari pemberian stiker seperti itu bisa memotivasi anak, sehingga anak itu bisa terlatih memiliki kebiasaan yang baik. Dan ini kan digantikan dengan guru yang lain dan anak-anak tetap berebut masuk meskipun tidak mendapat stiker. Nah, seperti ini anak-anak secara tidak langsung juga mulai terbiasa untuk masuk kelas secara tepat waktu. Seperti itu, Bu Eli. Iya. Ya, terima kasih Bu Ria atas pendapatnya ya, luar biasa sekali Bu Ria ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu punya pengalaman ya, bagaimana ketika memberikan stimulus. Jadi di sini stiker bintang itu berupa itu seperti stimulus ya. Jadi ada stimulus berupa stiker bintang diberikan jika anak mau berbaris rapi, antri ke dalam kelas. Ya, harapannya apa? Kalau anak-anak nanti segera antri ke dalam kelas, maka kelas bisa langsung dikondisikan. Nah, tapi Bapak Ibu coba Bapak Ibu fokus lagi ketika beralih guru. Ya, beralih guru dalam artian bukan Bu Anas yang memberi stiker bintang. Ya, beralih ke Pak Heru dan Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang yang dilakukan oleh Bu Anas. Apakah anak-anak bisa berbaris rapi atau antri di dalam kelas? Kalau dari kasus yang tadi saya bagikan lewat slide, ternyata tidak bisa. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan berarti anak melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini apa? Stimulus yang diberikan oleh Bu Anas. Nah, stimulusnya berupa apa? Stiker bintang. Kalau dari kasus tadi yang sudah dibagikan, berarti pemberian stimulus, ya, pemberian motivasi eksternal itu tidak berjangka lama. Ya, tidak berjangka lama. Intinya apa? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka
orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Dan kehilangan motivasi intrinsiknya, kehilangan motivasi dari dalam. Karena apa? Ingin mendapatkan stiker. Ketika stiker tadi tidak diberikan, buyar, barisan tidak ada. Kelas pun jadi gaduh, sehingga untuk menata kembali dibutuhkan waktu yang lama. Nah, ini berarti berulang, seperti ketika Bu Anas belum memberikan stiker kepada anak. Ya. Nah, intinya dalam kasus tersebut, si anak akan punya pola pikir bahwa jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa mengharapkan penghargaan tersebut. Ya. Tetapi ketika penghargaan tersebut ditiadakan, maka kita tidak melakukan hal yang diharapkan. Nah, berarti secara tidak langsung anak tersebut tidak menyadari bahwa mereka disiplin bukan karena adanya keinginan dari dalam diri mereka sendiri, melainkan karena penghargaan yang dijanjikan oleh Bu Anas. Intinya, berarti penghargaan ini tidak efektif diberikan kepada murid-murid tersebut. Nah, seharusnya yang ditumbuhkan apa? Motivasi intrinsiknya. Tapi memang seperti itu ya Bapak Ibu, kalau misalnya anak kecil, apalagi ini kelas 2 SD, seperti yang Ibu Ria bilang tadi, maka dibutuhkan motivasi eksternal terlebih dahulu. Namun tetap harus kita ingat, kita tetap memperhatikan atau mempertimbangkan motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu untuk pendapat atau mungkin sharing bisa juga dituliskan lewat kolom chat ya. Mungkin nanti kita bahas bersama-sama sambil menunggu slide berikutnya. Oke. Untuk slide berikutnya. Ya. Nah, ini kita beralih pada keyakinan kelas Bapak Ibu ya, beralih pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas. Apa itu Bapak Ibu keyakinan kelas? Nah, gitu ya. Kenapa kok tidak dibilang peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di slide berikutnya ini saya tuliskan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Apalagi ini kadang ketika kita mentertibkan anak, kita kadang-kadang dibantah oleh anak. Pernah ini ya, suatu ketika saya mendisiplinkan anak, kemudian saya bawa tata tertib yang sudah dirumuskan oleh MPK gitu ya. Lantas jawaban anak seperti apa? Ya, Bu Eli, namanya juga peraturan Bu, ini peraturan juga untuk dilanggar. Nah, kalau ada kalimat seperti itu rasanya di hati, aduh gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi bagaimana seharusnya gitu. Peraturan-peraturan itu nanti identiknya ke hukuman.
Ya, jika tidak ditaati maka nanti jatuhnya akan ke hukuman, gitu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas, anak sudah mendapatkan dari awal informasi dengan menghindari kata-kata jangan, dilarang ya, tapi ini kalimatnya lebih informatif gitu ya, meskipun abstrak tapi informatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas ataukah peraturan kalau menurut Bapak Ibu? Ya, silakan diketikkan di kolom chat. Kolom chat ada letaknya di sebelah kanan Bapak Ibu. Di sebelah kanan, di situ ada gambar seperti obrolan gitu ya. Bisa di kolom chat ya. Yang pertama, datang tepat waktu atau datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini termasuk keyakinan atau peraturan kalau menurut Bapak Ibu? Ya, silakan diketik di kolom chat. Ya, ini dari BK Semansak, ini keyakinan kelas. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain. Silakan diketik, kolom chatnya dipergunakan dengan baik untuk diskusi. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu termasuk peraturan kelas, peraturan atau keyakinan kelas. Ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Diketik, silakan diketik. Ya. Ya, Ibu Rini, gimana Ibu Rini? Masuk peraturan apa keyakinan kelas? Di sini. Iya. Yuk, saya tunggu. Oh, di titik 3 ini. Oh, di sini. Keyakinan kelas apa? Iya. Ayo, silakan Bu Winarsi, termasuk keyakinan atau peraturan. Nah, ini ada Bu Diva, ada Pak Yuli, Pak Sofyan, Pak Oki, Bu Betty, silakan diketik ya. Pak Yon, keyakinan kelas nih dari Bu Betty nih. Iya, aku nak nulis. Iya, nak nulis. Ya, keyakinan apa peraturan nih? Keyakinan atau peraturan? Sampai ini nah dengan Keyakinan kelas. Ayo, Bu Rini nih, Bu Rini mana nih Bu Rini? Ya. Ayo Bu Iva, ini udah mulai ngantuk nih kayaknya. Keyakinan kelas, Bu Winarsi juga keyakinan kelas, Pak Sofyan, Agus juga keyakinan kelas. Jadi untuk nomor 1 keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Nah, Pak Yuli terima kasih ya. Menjaga kebersihan sekolah termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan ya. Keyakinan, oke. Ya, keyakinan kelas, oke ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, keyakinan kelas. Kemudian yang
Berikutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, keyakinan, toleransi. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan, oke. Oke ya. Kalau ingin berbicara silakan mic-nya dibuka ya Bapak Ibu supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar ya. Kemudian ya. Oke. Yang terakhir kami murid yang peduli lingkungan. Biasanya kalau sekolah biasa ya. Nah, ini termasuk keyakinan apa peraturan? Ya, keyakinan apa peraturan? Silakan diketik. Nah, ya, kami murid peduli lingkungan. Oke. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Keyakinan apa? Nah, silakan kalau ingin berbicara mic-nya dibuka Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Indra, bagaimana Bu Indra? Termasuk keyakinan apa? Ya, termasuk keyakinan. Ya, terima kasih Bu Indra. Nah, Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan, apakah dalam keyakinan kelas ini ada kata larangan atau ada kata jangan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi untuk keyakinan kelas ini menghindari kata larangan karena biasanya semakin dilarang murid itu malah semakin ingin mencoba gitu ya. Jadi ini pengharapan ya, hal-hal yang diyakini untuk bisa mencapai nilai-nilai kebajikan. Jadi ini merupakan kata-kata dari keyakinan kelas. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan di kelas masing-masing. Ya, mungkin untuk sebelum pembelajaran Bapak Ibu berkenan untuk membuat keyakinan kelas sehingga ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa mengembalikan anak tersebut pada keyakinan kelas, sehingga anak juga terdorong untuk mengintrospeksi diri mereka. Oke, Bapak Ibu, ada azan, saya mohon jeda sebentar ya, ada azan, mohon jeda sebentar. Oh, itu top sek nanti klik. Baik. Niku teman. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu karena masih ada azan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Karena azannya sudah selesai, saya lanjutkan kembali. Ya, Bapak Ibu, slide yang saya bagikan itu merupakan gambaran ketika selesai menerima pembelajaran tentang keyakinan kelas. Kemudian hal itu saya praktekkan di kelas. Ya, pada awalnya siswa memang agak ragu gitu ya. Ini tentang apa ini Bu Eli? Apalagi menggunakan kertas post-it gitu ya. Cuma sayang ini warna dasarnya kuning, post-itnya kuning. Jadi tidak semenarik yang saya bayangkan. Tetapi meskipun tampilannya kurang menarik, warnanya karena kurang match ya. Kegiatan yang dilakukan ketika merumuskan keyakinan kelas itu sangat luar biasa. Ya, anak-anak saya coba untuk membuang kata larangan dulu, membuat kalimat dengan kalimat yang luas, membuat kata yang bagus, yang nanti bisa dilakukan bersama-sama. Nah, karena kelas yang saya pakai ini gemuk, sejumlah 36 siswa, 38 ya, 38 siswa, maka tentunya beberapa anak bisa jadi menuliskan kalimat yang sama. Nah, untuk kalimat-kalimat yang sama ini kemudian dieliminir, jadikan satu saja yang dipasang di keyakinan kelas. Kebetulan ini yang saya dokumentasikan adalah kegiatan di kelas 10C, Bapak Ibu ya. Nah, apakah ini berhasil? Ya, ketika anak, misalnya ini ada keyakinan kelas, di dalam kelas anak tertib melakukan kegiatan. Jadi semakin bersemangat. Tetapi ketika ada salah satu anak yang tidak memasukkan baju, kita kembalikan aja mereka untuk membaca. Karena belum hafal ya, baru satu hari. Membaca keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Ya. Mereka menuliskan memakai seragam beserta atribut dengan rapi. Jadi memakai seragam harus rapi. Ini tentunya jika bajunya dimasukkan ya harus dimasukkan gitu ya. Apalagi untuk anak laki-laki. Nah, ternyata ketika kita mengembalikan anak-anak kepada keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, maka anak dengan tersenyum kemudian melakukan apa yang kemudian diminta dengan sukarela. Gitu ya, tanpa membantah. Senyum-senyum sendiri karena memang mereka sendiri yang menuliskan keyakinan kelas. Jadi bukan guru. Guru hanya memfasilitasi keyakinan-keyakinan kelas yang mereka inginkan kemudian disepakati bersama dengan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Jadi di sini tidak ada kalimat larangan. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi pembelajaran dilakukan dengan gembira, gitu ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugas di sini mungkin bisa lebih dispesifikasi lagi, piket. Nah, ini piket kelas ya. Nah, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Menghargai di sini berarti kita menghargai barang orang lain. Bisa diperluas lagi bahwa ini maksudnya ketika meminjam barang, anak perlu meminta izin kepada yang punya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dalam artian begini Bapak Ibu. Ketika mereka meletakkan barang, biasanya anak itu membawa handphone ya, karena ada keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi keamanan kelas bisa dikondisikan dengan baik. Tentunya apa-apa yang ditulis di sini itu perlu kesepakatan bersama karena ini menyangkut keyakinan kelas gitu ya. Dan ini ada hormat nih, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain gitu ya. Ini merupakan kalimat lain dari setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ada 5.
ini merupakan konsep dari William Glasser. Ya. William Glasser dalam choice theory ya. Mereka butuh penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan maupun kebebasan. Ya. Ini ya, bertahan hidup itu misalnya seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini ada kasus nih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah kasih sayang. Jadi ingin diterima, kemudian akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya sangat penting gitu ya, yang diinginkan ya. Kemudian suka bekerja dalam kelompok, ini merupakan perwujudan dari kasih sayang atau eksistensi gitu ya. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua, mereka juga suka belajar dengan gurunya, mereka juga merasa teman sebaya itu sangat penting dan juga mereka biasanya bekerja dalam kelompok. Ini merupakan ciri-ciri bagi mereka yang punya kebutuhan untuk diterima. Nah, tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, disebutnya seperti itu ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, gitu ya. Nah, anak-anak yang memperlihatkan penguasaan itu biasanya mempunyai ciri mereka selalu ingin jadi pemimpin. Ya. Jadi ini kebutuhan dasar atas penguasaan, cirinya salah satunya ingin menjadi pemimpin. Kemudian mengamati sebelum mencoba hal yang baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, sangat rapi dan sistematik, ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini ya. Ciri kebutuhan dasar yang tentang penguasaan. Bapak Ibu, bagi anak yang punya kebutuhan dasar kebebasan, kesenangan atau fun, anak-anak ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi hanya mengerjakan hal-hal yang mereka senangi saja. Kemudian mereka juga suka permainan atau mengoleksi barang, suka bergurau atau melucu dan juga menggemaskan gitu ya. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka juga masih terlihat sangat lucu atau menggemaskan. Ini merupakan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan. Untuk yang kebebasan, mereka biasanya ini melakukan karena iseng ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini biasanya ingin menikmati kebebasan. Ini biasanya bosan. Nah, biasanya kalau kebebasan ini anak sering merasa bosan. Ya, merasa bosan. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, punya pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini ada video, semoga bisa saya putar Bapak Ibu, saya coba untuk berbagi. Oh, ternyata kan videonya ini akan saya bagi di kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa melihat di rumah ya Bapak Ibu ya. Ternyata menghilang.
Ya, saya bagikan di kolom chat. Oke, ini video tentang hilang ya Bapak Ibu. Tentang 5 kebutuhan dasar ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Atau sebelum membahas tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu pernah mendapati kasus-kasus yang terjadi di kelas mungkin tentang tingkah laku murid Bapak Ibu? Oh, ini belum ini ya, belum terlihat ya ini presentasinya. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu, ya ini terjadi feedback. Bentar. Bapak Ibu, untuk posisi kontrol, Diana Gosen dalam bukunya Restitution Retraction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin bisa saya ini ya, berikan seperti ini. Ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dalam posisi penghukum, biasanya guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, ataupun menyindir. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini biasanya posisinya penghukum. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa berefleksi nih. Kira-kira selama ini saya atau Bapak Ibu ini apakah sebagai penghukum ataukah tidak gitu ya. Nah, ini yang bisa merasakan kita sendiri nih ya. Nah, hasil dari ini memberontak ya, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi anak itu biasanya karena takut untuk dihukum atau menghindari hukuman, biasanya anak memberontak. Bahkan menyalahkan orang lain. Atau kemungkinan yang terburuk adalah berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dampaknya pada murid mengulang kesalahan. Jadi ketika kita
memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka nanti dampaknya pada murid apa? Pengulangan kesalahan, jadi kesalahan yang sama. Kemudian ada yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya suka berceramah, nih ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Nah, atau ibu kecewa karena kamu begini gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, guru berkata, kamu seharusnya seperti ini. Nah, ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu stres, misalnya seperti itu. Nah, hasilnya anak menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nah, gitu ya. Jadi ini efeknya kalau kita di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka ini yang akan terjadi pada murid kita. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ketika kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka murid hanya akan berkata, maafkan saya. Dampaknya apa? Murid merasa rendah diri. Nah, yang berikutnya adalah teman atau pemantau. Dan di sini kita bisa lihat, ini masuk ke identitas berhasil, sukses atau kontrol dari luar ya. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi untuk yang sebelah kiri tadi, ya, menghindari hukuman, itu karena gurunya di posisi penghukum, posisi kontrol penghukum, membuat orang bersalah. Ini berarti nanti yang muncul adalah motivasi motivasi eksternal ya, bukan intrinsik ya, motivasi eksternal. Sama halnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau, ini juga yang muncul adalah motivasi eksternal. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, oh iya ya kamu tadi seperti ini, jadinya kamu kan seperti itu. Nah, jadi bersikap seperti teman. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah, misalnya itu perkataan yang sering dilakukan guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Hasilnya apa? Murid akan mengalami ketergantungan, gitu ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya nanti murid tidak akan mandiri, ya bergantung. Kemudian yang di posisi pemantau. Nah, pemantau ini biasanya identik guru mencatat, sering mencatat gitu ya. Mencatat. Nah, kalau sebagai pemantau, wah ini hilang lagi nih. Bentar. Kemana presentasi saya? Oh ini dia. Ya, menghitung dan mengukur. Guru berbuat sebagai penghitung atau pengukur gitu ya. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Anak-anak diingatkan tentang peraturan yang sudah dibuat. Kemudian hasilnya apa? Anak menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada pemantau, anak baik. Tapi kalau tidak ada pemantau, ya seperti biasa lagi. Nah, ini murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, jadi kayak misalnya ada siswa terlambat, kemudian diminta untuk membuat tulisan 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian dampaknya pada murid ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kira-kira saya kalau melanggar saya dapat hukuman apa? Atau kira-kira jika saya melakukannya dengan benar, saya akan mendapatkan hadiah apa? Ya. Jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, posisi kontrol yang dipunyai oleh guru, jika seperti itu, maka nanti yang didapat anak adalah motivasi eksternal. Nah, bagaimana supaya anak mempunyai motivasi internal, menghargai dirinya sendiri, maka guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu yang harus diperbuat.
Misalnya ini perkataannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi nanti ini akan ke restitusi seperti itu ya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti murid akan bertanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gitu. Nah, dampaknya apa? Dia nanti akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi pentingnya kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Tapi untuk kesehariannya tidak semudah yang ada di teori Bapak Ibu ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, saya dan juga teman-teman yang lainnya punya motivasi yang tinggi untuk menumbuhkan diri sebagai posisi control manager gitu ya. Oke. Ini Ibu video yang akan saya bagikan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Nah, gimana Bapak Ibu? Tadi ada pertanyaan terakhir nih. Kira-kira saat ini Bapak Ibu ataupun saya nih ya, ini juga pertanyaan untuk saya nih ya. Kira-kira ada di posisi kontrol yang bagaimana? Kan tadi ada 5 posisi kontrol tuh ya. Mungkin iya, Bu Indra, Bu Indra. Halo, apa kabar Bu Indra? Ini Bu Indra nggak ada ya? Oh iya. Oke, atau Bu Peggy, silakan Bu Peggy. Dibuka ini mikrofonnya ya Bu Peggy ya. Ya, dibuka. Ini saya buka dari sini nggak bisa nih. Iya, gambar mikrofonnya Bu Peggy. Silakan Bu Peggy nih. Kira-kira nih Bu Peggy dalam proses mana nih bisa sedikit Ya, berbagi? Bunda tadi sudah memperhatikan beberapa tayangan. Ya, mungkin kita setiap harinya juga menghadapi siswa yang terlambat itu hampir setiap hari, Bu Eli. Ya, dan tindakan atau yang sudah kita lakukan itu juga tergantung kepada siswanya. Kadang kita ya bisa berperan sebagai teman dan juga mungkin tadi ada yang apa ya sebagai pencatat atau apa Bu Edi? Pemantau. Iya. Kalau saya itu bisa fleksibel tergantung pada siswanya. Kadang ada anak itu yang hampir setiap hari terlambat atau mungkin ya namanya musibah, mungkin ada anak yang tidak biasa terlambat dan saat itu mungkin ada musibah di jalan. Nah, tentunya kita juga perlu apa ya memberikan toleransi kepada siswa yang ya tingkat keterlambatannya tidak setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Beli. Oke, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih karena berkenan untuk berbagi pengalaman gini. Bu Peggy ini biasanya menjumpai siswa pada saat piket ada yang terlambat begitu Bu Peggy ya. Nah, ternyata bisa memposisikan diri sebagai pemantau, kadang sebagai teman gitu ya. Mungkin Bu Indra nih biasanya nih yang sering sekali berhadapan dengan siswa bisa berbagi sedikit nih. Kira-kira di posisi apa nih Bu Indra menempatkan diri ini? Kan tadi ada 5 posisi kontrol nih Bu Indra. Ya, silakan tombol mic-nya Bu Indra dipencet tombol mic.
Oke, terima kasih Bu Indra ya. Ini kira-kira kalau di 5 posisi itu, kira-kira Bu Indra biasanya dia di posisi apa ini? Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi pemantau, kemudian posisi manajer, atau gimana nih? Posisi yang mana nih Bu Indra nih? Kira-kira? Oke. Iya, terima kasih Bu Indra. Ini rasanya seru sekali ya ketika kita membahas tentang posisi kontrol gitu karena ini berkaitan dengan diri kita masing-masing gitu ya. Nah, apapun yang sudah kita lakukan ya karena ini yang diharapkan posisi manajer ini yang harus muncul dari kita sebagai pendidik, maka tidak serta-merta tiba-tiba bisa gitu karena kondisi lingkungan sekolah juga berbeda, sesuai ditangani juga berbeda. Nah, tapi Bapak Ibu tetap semangat nanti untuk menghadapi siswa, paling tidak kita harus bisa belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu ini terakhir nih ya, ada slide terakhir yang akan saya bagikan. Ini tentang segitiga restitusi. Apakah sudah nampak di layar, Bapak Ibu? Oke, ya. Ini segitiga restitusi ya. Ya, kita membahas tentang restitusi. Ya, restitusi. Apa sih sebenarnya itu restitusi gitu ya, Bapak Ibu? Ketika kita menjumpai anak merasa bersalah, anak salah gitu ya. Namun yang kita lakukan tidak serta-merta memberikan hukuman atau konsekuensi secara langsung. Mengingat segala sesuatu yang dilakukan atau segala sesuatu perbuatan itu pasti punya alasan tertentu. Nah, ini tugas kita untuk merestitusi murid supaya bisa kembali ke lingkungannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya ini menstabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Nah, ini menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita membuat anak jangan sampai sangat-sangat terpukul gitu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi atau orang lain juga pernah melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri kamu? Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi contoh yang di posisi manajer tadi ya, itu berarti sudah melakukan restitusi. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau apa nilai yang kita percaya di kelas. Kalau kasus Naren tadi kan itu tentang keterlambatan 20 menit ya. Nah, berarti yang dilanggar adalah keyakinan tentang jam pelajaran itu mulainya jam 7. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu.
Berarti ini validasi kebutuhan. Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau 5 kebutuhan tadi ya. Power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, bisa diterima ya. Fun, kesenangan, survival, jadi mempertahankan diri. Jadi itu. Tidak ada sesuatu tindakan yang terjadi begitu saja, pasti ada alasannya. Kita sebagai guru perlu melakukan restitusi ya dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin Bapak Ibu perlu belajar kembali, saya juga perlu belajar kembali ya, karena saya bukan orang yang ahli, tapi juga saya masih dalam tahap belajar. Jadi nanti kita bisa bersama-sama untuk belajar merestitusi anak. Ketika anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta langsung dihakimi ataupun diberikan hukuman. Tapi kita bersama-sama melakukan langkah-langkah dari restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada kasus ya, Sabrina. Nah, ini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti yang tertera di peraturan sekolah. Nah, ini kadang-kadang kita menjumpai di sekolah kita juga seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak anak yang sudah tahu bahwa untuk hari Senin itu selalu memakai pantofel hitam, tapi pada kenyataannya masih ada yang memakai sepatu berwarna-warni. Nah, ini kejadiannya Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman terus bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, kalau yang ada di posisi seperti ini, berarti Pak Lukman memposisikan diri sebagai apa ini? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sebagai posisi apa ini dari kelima yang tadi disebutkan posisi kontrol? Yang mana Bapak Ibu? Oke, ya. Ini ada katanya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, berarti ini sebagai apa ini? Penghukum ya, Bapak Ibu bisa penghukum ya. Jadi, nah gitu. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya banyak ini ya, ada kata-katanya dengan kata-kata yang keras. Nah, Sabrina minta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina dengan belas hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kalau ini misalnya Pak Lukman diposisikan sebagai manajer, kira-kira yang harus dilakukan Pak Lukman apa di Bapak Ibu? Nah, nanti jawaban-jawaban dari Bapak Ibu bisa dikirimkan kepada saya ya via WA, karena ternyata durasi kita sudah panjang. Saya harap nanti pertanyaan ini yang terakhir, saya ingin refleksi bersama Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai guru seharusnya menempatkan diri sebagai posisi kontrol yang manajer gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan siswa yang benar-benar mempunyai motivasi intrinsik. Karena berdasarkan pembelajaran yang telah kita lalui tadi, motivasi eksternal itu tidak berjangka panjang, jadi hanya berdurasi pendek. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau berbagi, sharing bersama saya. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya.
Dan saya hentikan presentasi, mohon maaf apabila ada pertanyaan, namun sebelumnya apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oke, jika tidak, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Indra yang sudah aktif, Bu Peggy, Bu Rini, dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, terima kasih Bu Rini. Saya tutup forum diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun salah kata, karena sejatinya kita masih dalam taraf belajar bersama gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.